Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu penerapan metode analisis cluster average linkage dalam mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan variabel penyakit menular di Sulawesi Tengah. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan kelompok kami yaitu Safa Nadira Intani Lalu, Suci Cahyanti, Yusria Zafira, dan saya sendiri Andlutwis Radiansyah. Yang melatar belakangi kami mengambil kasus ini karena kesehatan adalah salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Mengingat bahwa pembangunan bidang kesehatan di Indonesia sedang dihadapkan pada beban ganda, di mana penyakit menular masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Dan masih terdapat penyakit menular yang awalnya masih mampu dikendalikan, kini muncul kembali dengan penyebaran tanpa mengenal batas daerah maupun batas negara. 10 tahun terakhir ini di Indonesia juga menghadapi masalah triple burden disease. Maksudnya Indonesia masih dilanda penyakit infeksi, penyakit tidak menular, dan penyakit yang sudah seharusnya teratasi. Selain itu, penyakit menular juga masih menjadi masalah. Penyakit yang sering menelan korban jiwa yaitu salah satunya HIV/AIDS. Data profil kesehatan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 367 kasus. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tahun 2020 tidak berdampak signifikan terhadap kasus penemuan HIV/AIDS khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. TBC terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2019. Penurunan penemuan kasus TBC di Sulawesi Tengah tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi penanggulangan penyakit di semua tingkat, baik di provinsi, kabupaten, kota, dan di tingkat fasilitas kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut, kami ingin melakukan penelitian mengenai analisis klaster dalam mengelompokkan kabupaten kota di Sulawesi Tengah berdasarkan penyakit menular menggunakan metode average linkage. Dengan variabel yang digunakan adalah HIV/AIDS, TBC, pneumonia, kusta, dan DBD. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini: pertama, bagaimana gambaran umum kondisi kesehatan di Sulawesi Tengah berdasarkan indikator penyakit menular. Kedua, bagaimana karakteristik dan hasil pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Tengah berdasarkan variabel penyakit menular. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui gambaran umum mengenai kondisi kesehatan di Sulawesi Tengah berdasarkan indikator penyakit menular. Kedua, untuk mengetahui karakteristik dan hasil pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Tengah berdasarkan penyakit menular. Batasan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan profil kesehatan Sulawesi Tengah. Penelitian ini pengelompokan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah berdasarkan jumlah penyakit menular. Jarak yang digunakan dalam penelitian ini adalah jarak Euclidean. Metode pemilihan kelompok terbaik yang digunakan adalah menggunakan metode Silahut. Sebelum kita masuk ke pengolahan datanya, kita harus tahu apa sih itu analisis cluster. Analisis cluster merupakan suatu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk mengklasterkan data observasi ataupun variabel-variabel ke dalam cluster sedemikian rupa sehingga masing-masing cluster bersifat homogen sesuai dengan faktor yang digunakan untuk melakukan pengklasteran. Selanjutnya, metode yang kami gunakan yaitu metode average linkage. Metode average linkage adalah metode clustering dengan prinsip jarak rata-rata antar setiap pasangan objek yang mungkin pada suatu cluster dengan seluruh objek pada cluster yang lain. Pada grafik tersebut terlihat bahwa jumlah kasus penyakit menular yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu demam berdarah sebanyak 1.190 kasus, kusta sebanyak 202 kasus, TBC sebanyak 4.056 kasus, pneumonia sebanyak 5.717 kasus, dan HIV sebanyak 367 kasus. Sedangkan pada tabel analisis deskriptif terlihat rata-rata penyakit demam berdarah di Sulawesi Tengah
yaitu 91,54, kusta 15,54, TBC 312, pneumonia 439, dan HIV yaitu 28,23. Pemilihan jumlah kelompok terbaik dapat dilihat pada dendrogram average linkage. Klaster yang dapat terbentuk adalah 2 klaster, 3 klaster, dan 4 klaster. Untuk memilih jumlah klaster terbaik pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Silahuth. Pendekatan Silahuth menggunakan rata-rata nilai klaster untuk menduga K-optimum. Dapat dilihat pada grafik Silahuth. Dari grafik Silahuth yang terbentuk diperoleh banyak klaster optimum sebanyak 4. Hal ini dapat dilihat dari nilai Silahuth yang tertinggi berada pada jumlah klaster sebanyak 4 klaster dengan nilai rata-rata 0,49. Penentuan anggota tiap klaster. Berikut hasil pengelompokan dengan menggunakan metode average linkage dengan klaster sebanyak 4. Dapat dilihat bahwa klaster 1 atau kelompok yang jumlah kasus penyakitnya tergolong rendah memiliki 5 anggota, yaitu Bangkep, Morut, Buol, dan Morowali, serta Touna. Klaster 2 atau kelompok yang jumlah kasus penyakitnya tergolong sangat tinggi, yaitu Banggai dan Parimo. Klaster 3 yang kelompok jumlah penyakit tergolong sedang memiliki 5 anggota, yaitu Balut, Poso, Donggala, Tolis, dan Sigi. Sedangkan klaster 4, kelompok yang jumlah kasus penyakitnya tergolong tinggi memiliki 1 anggota, yaitu Palu. Selanjutnya kami akan melakukan pengolahan data menggunakan software R. Pertama, menginput data. Berikut data yang kami gunakan. Selanjutnya mengecek data. Kemudian melakukan analisis deskriptif. Berikut output dari analisis deskriptif. Selanjutnya melakukan uji multikolonialitas menggunakan uji Bartlett. Didapatkan p-value sebesar 2,2e pangkat min 16. Kemudian menghitung jarak antar data menggunakan jarak Euclidean. Berikut hasilnya. Selanjutnya melakukan analisis cluster dengan metode average. Selanjutnya pemilihan jumlah kelompok terbaik. Nah, dapat dilihat pada dendrogram jumlah kelompok yang terbentuk yaitu 2 klaster, 3 klaster, dan 4 klaster. Selanjutnya menentukan jumlah klaster yang optimal. Dapat dilihat pada grafik Silahuth jumlah klaster yang terbentuk yaitu 4 klaster yang optimal. Hal ini dapat dilihat karena pada Silahuth keempat nilainya yang paling tinggi. Selanjutnya melakukan pengelompokan data. Nah, dapat dilihat pada dendrogram dengan 4 klaster yang optimal
menentukan klaster yang terbentuk. Ini klaster 1, kemudian klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Sekian hasil pengolahan data menggunakan software R. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa 1. Jumlah kasus penyakit menular yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu demam berdarah sebanyak 1.190 kasus, kusta sebanyak 202 kasus, TBC sebanyak 4.056 kasus, pneumonia sebanyak 5.017 kasus, dan HIV sebanyak 367 kasus. Kedua, berdasarkan hasil analisis cluster average linkage, diperoleh jumlah klaster yang terbentuk sebanyak 4 kelompok dengan anggota tiap klasternya, yaitu klaster 1 memiliki 5 anggota yaitu Bangkep, Morut, Buol, Morowali, dan Touna. Klaster 2 memiliki 2 anggota yaitu Banggai dan Parimo. Klaster 3 memiliki 3 anggota yaitu Balut, Poso, Donggala, dan Tolis, serta Sigi. Dan klaster 4 memiliki 1 anggota yaitu Palu. Adapun saran pada penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi analisis clustering menggunakan metode average linkage yang merupakan bagian dari metode hierarki. Oleh karena itu, pembaca disarankan dapat menggunakan metode hierarki maupun non-hierarki dalam proses pengelompokan lainnya.